Hai, selamat datang kembali di channel Winda Okanti. Kali ini saya akan melanjutkan cerita fanfiction Jongkook yang berjudul The Bodyguard. Semua cerita berbentuk fiksi ya, yang artinya tidak akan nyata. Jadi mohon dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih, happy reading! 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고. Karen semakin bahagia mendapat dukungan dan juga pujian dari orang-orang sekitarnya. Bagaimana tidak, ini pertama kalinya ia melakukan hal yang sangat berani, apalagi di hadapan orang yang selama ini membuatnya lemah. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Bersahabat rasa keluarga yang sentiasa ada kapanpun diperlukan. Ia tak pernah bosan-bosannya mengucapkan terima kasih, terutama pada Jongkook, sosok pria asing yang telah menyelamatkan dan membawanya masuk ke dalam lingkungannya. Mungkin kalau tidak ada dia, dirinya sudah tiada. Padahal, kalau diingat-ingat, ia selalu kasar dan juga ketus terhadapnya. Tapi itu dulu. Sekarang, ia bahkan menuruti dan mendengarkan segala masukan dan juga perintahnya. Patuh sekali. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. 영원히 변치 않을 테니. Kini mereka yang mengikuti meeting akan menjalankan peran dan juga arahan yang telah diberikan sang kakak. Dan untuk yang lain, diminta untuk standby di tempat dan akan memulaikan aksi kalau sudah mendapatkan sinyal arahan. Kali ini mereka akan melakukan meeting bersama pihak Moonlight Corporation, manajemen dari pihak Nayeon. Dan sudah dipastikan Jackson dan Nayeon juga hadir di sana. Sekarang, waktunya memainkan peran dan juga menaburkan umpan agar sang target memakannya. Suara Jackson menggelegar kala ia menolak keputusan yang diambil oleh Tuan Siwon. Selama ini, ia tak pernah menjadi nomor 2, apalagi sampai dikalahkan oleh perusahaan yang dianggapnya tidak mempunyai nama sama sekali. Sangat memalukan, itulah yang terlintas di pikirannya.
Niat hati ingin mengancam, malah terkejut setelah mendengarkan ucapan Seokjin. Sontak itu membuatnya semakin dibakar emosi. Bahkan kepulan asap mulai terlihat di ubun-ubun. Saat Nayeon ingin melangkah mengikuti Jackson, Namjoon dengan sengaja menyenggol kakinya, dan itu membuatnya terjatuh. Dia pun segera berpura-pura membantu agar dapat memasukkan sebuah clip-on ke dalam tasnya. Begitu target sudah keluar ruangan, Namjoon segera mengirimkan pesan singkat kepada dua rekannya, yaitu Suga dan Jeong, agar memulai aksi dan mengaktifkan clip-on yang berada di tas Nayeon. Suga pun memulai aksinya, menyalakan laptop dan juga mengaktifkan clip-on. Mereka menyimak kata demi kata dari bilik headset tanpa melewatkan satu kalimat pun, sampai pada akhirnya mereka mendengarkan kalimat yang dari tadi mereka tunggu. Kalimat yang berisikan rencana-rencana licik, mulai dari ingin mencelakai Seokjin sampai ingin melenyapkan Jungkook sebagai bentuk balas dendam, dan juga dianggap sebagai penghalang untuk ia mendekati Yeon kembali. Wow. Mereka segera melaporkan informasi yang mereka dapat, agar kedua rekannya lebih berhati-hati dan juga waspada. Setelah mengetahui rencana tersebut, Seokjin meminta Yeon agar pulang bersama Jimin dan juga Taehyung. Tetapi Yeon menolak. Ia tetap ingin bersama Jungkook. Ia tak mau hal buruk terjadi padanya. Lagi pula, semua masalah berawal darinya. Jadi ia harus ikut bertanggung jawab. Yeon masih saja mendiami Jungkook karena masih kesal dengan ucapannya yang mencoba untuk membujuk dirinya agar pulang bersama Jimin dan juga Taehyung. Padahal Yeon sendiri juga ingin berguna dan bisa membantunya kala diperlukan. Jungkook hanya bisa pasrah. Baginya, ini kali pertama Yeon bersikap dingin kepadanya, dan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apalagi sampai diacukan seperti ini. Karena terlalu larut dengan perasaannya, Jungkook tidak menyadari kalau sedari tadi ada beberapa mobil asing yang sentiasa mengikuti dan mencoba untuk menghentikan laju-mobilnya. Sampai saat Yeon meneriakkan namanya, barulah ia tersadar dan kembali fokus terhadap situasi sekitar. Mobil yang mereka kendarai berhasil menabrak pembatas jalan, dan itu membuat Yeon dan juga Jungkook mengalami luka dan juga memar di sekitar wajah.
Melihat mobil Jongkok yang berhasil mereka hentikan, mereka semua segera turun dan menjalankan tugas yang telah diperintahkan oleh sang ketua. Jalanan yang awalnya sunyi, kini begitu bising dengan suara kegaduhan yang diciptakan mereka. Warga yang tanpa sengaja melintas, memilih menghindar dan beranjak pergi dari situ. Tidak mau terlibat, apalagi ikut campur. Sesampainya Jimin dan Taehyung, mereka begitu terkejut melihat keadaan yang terjadi. Sedangkan Yeon dan Jungkook sudah sangat kewalahan menghadapi mereka semua, dikarenakan jumlah mereka yang terlalu banyak. Saat kalian fokus memberikan bogeman mentah kepada musuh, salah satu anggota yang memberikan arahan mengarahkan senjatanya ke arah Jungkook dan melesatkan sebuah timah panas ke arahnya. Yeon pun segera berlari dan menangkap tubuh Jungkook yang seketika ambruk. Ia pun berteriak sambil memukul lembut wajah Jungkook agar ia tetap sadar dan tidak menutup kedua matanya. Sedangkan segerombolan orang yang tidak dikenal, mereka segera melarikan diri karena merasa berhasil melaksanakan tugas. Tak terasa, air matanya lolos begitu saja. Hatinya begitu sakit melihat sosok pria yang selama ini sentiasa ada untuknya kini terluka dan terkulai lemah tak berdaya. Sekarang Jungkook sedang menjalankan operasi agar benda yang bersarang di tubuhnya dapat segera diambil. Yeon yang menunggu di luar tak pernah putus memanjatkan doa agar Jungkook selamat dan juga operasinya berjalan dengan lancar. Tiba-tiba terdengar kericuhan di dalam ruangan operasi. Suster pun mulai berlalu lalang di hadapannya, seperti sedang menghadapi hal yang sangat darurat. Yeon yang memberanikan diri mencoba bertanya dengan salah satu suster yang baru saja keluar dari ruangan tersebut. Suster pun kembali masuk ke dalam ruangan operasi. Tak berselang lama, sekarang dokter keluar dari ruangan tersebut sambil menampakkan wajahnya yang terlihat sangat sendu.